Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan latihan soal getaran gelombang dan bunyi untuk bahan materi UAS. Oke, nomor 1. Sebuah benda bergetar sebanyak 300 kali dalam 1 menit. Tentukan A. Periode, B. Frekuensi. Ya, kita cari yang diketahui dulu ya. Yang pertama adalah, ya lihat angkanya saja ya. Ini 300 kali itu berarti N. Kemudian yang 1 menit ini berarti, iya, time ya, waktu. Atau 60 detik ya. Kemudian ditanya periode dan yang kedua frekuensi. Untuk periode rumusnya itu titin ya. T besar sama dengan T kecil per N. Nah, T kecilnya ini, N-nya ini. Jadi 60 per 300. Kemudian nolnya bisa dicoret ya. Nolnya bisa dicoret. Kemudian 6 bagi 6 itu 1. Gitu ya. Kemudian 30 bagi 6 itu 5 ya. Jadi jawabannya 1/5 atau 0,2 sekon. Kemudian untuk frekuensi kebalikannya ya. Kalau di sini adalah T per N, maka kalau di sini adalah N per T gitu. Berarti ya tinggal dibalik saja, berarti 300 dibagi 60 ya. Atau ketemulah 5 Hz gitu. Oke, sebuah bandul dengan panjang tali 90 cm berada pada satu tempat yang mempunyai percepatan gravitasi 10 meter per sekund kuadrat. Jika bandul tersebut diayunkan, tentukan A periode, B frekuensi. Ya, kita ke simbol-simbolnya dulu ya untuk yang diketahui besarannya. Panjang tali 90 cm gitu ya, berarti dia L gitu ya. L-nya nanti dibuat meter ya, dibagi 100 ya. Iya, jadi 90 cm dibagi 100 jadi 0,9 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat. Ini berarti G gitu ya. Tentukan periode. Periode berarti rumusnya tolong T sama dengan 2pi akar L per G. TLG jadi tolong gitu ya. Sama dengan 2pi akar L-nya 0,9, G-nya 10. Nah, di sini ada koma-koma, kita bisa kalikan 10 ya, biar hilang komanya. Dikali 10 jadi 9, dikali 10 jadi 100. Gitu. Akar 9 itu 3, akar 100 itu 10. Nanti 10 dibagi 2 itu 5 ya. Jadi jawabannya pi 3 per 5. Atau 3 per 5 pi sekon. Atau 0,6 pi ini ya. 3 per 5 kan 0,6. Kemudian untuk mencari frekuensi tinggal dibalik ya. 2pi jadi 1/2pi, L per G jadi G per L. Gitu. Kita masukkan sama dengan 1/2pi akar, G-nya 10, L-nya 0,9. Seperti tadi kita kalikan 10 atas dan bawah, jadi 1/2pi, ini jadi 100, ini jadi 9 ya. Dikali 10, 100, dikali 10, 9. Akar 100 itu 10 ya. Akar 9 itu 3. Kemudian 10 bisa dibagi 2 ya, jadi 5 ya. Itu. Jadi seperti kali 5 per 3 atau 5 per 3 pi. 1 kali 5, 5. Pi kali 3, 3 pi. Hz. Oke, sebuah pegas dengan konstanta gaya 250 Newton per meter diberi beban dengan massa 100 gram. Jika beban tersebut ditarik kemudian dilepaskan, tentukan A periode, B frekuensi. Oke, kita lihat dulu yang diketahui ya. Yang pertama adalah konstanta gaya, berarti K 250 Newton per meter. Diberi beban dengan massa 100 gram. Massa ya, massa berarti M. Ini masih gram ya, SI-nya adalah kilogram. Jadi dibagi 1000 ya. Yang ditanya adalah A periode. Periode itu rumusnya tamak ya. T sama dengan 2pi akar M per K. TMK, tamak gitu ya. Kita masukkan M dan K-nya, yaitu 2pi akar 0,1 per 250 ya. M-nya 0,1, K-nya 250. Nah, kita hilangkan komanya dengan cara dikali 10 ya. Jadi sama dengan 2pi, ini dikali 10 jadi 1, dikali 10 jadi 2500. Sama dengan 2pi akar 1 itu 1, akar 25 itu 5. Akar 100 nolnya 2 gitu ya, jadi 10 gitu. Jadi sama aja dengan 50.
Atau sama dengan 2 kali 1, 2/50 pi, gitu ya. Kita bawa ke 100 ya. Dikali 2 bawahnya jadi 100, dikali 2 jadi 4. Jadi 4/100 pi. Biar apa Pak? Biar buat kalau misalnya jawabannya adalah desimal gitu ya. Jadi kan tinggal geser nih. 4 dibagi 100 berarti geser koma 2 kali. Jadi 0,04 pi sekon. Kemudian untuk mencari frekuensi tinggal dibalik ya. 2pi jadi 1/2pi, M per K jadi K per M gitu. Sama dengan 2pi akar 250/0,1. Sama dengan tadi atas dan bawah kita kalikan 10 ya. Jadi sama dengan 1/2pi akar 2500. Ini dikali 10 jadi 1 ya. Ini dikali 10 jadi 2500. Nah, akar 2500 tadi sudah dihitung, nilainya sama ini ya. 50. Jadi 1/2pi kali 50. Nah, kita coret ya. 50 bagi 2 itu 25. Pi-nya masih. Jadi 25 per pi hash. Oke, selanjutnya sebuah bandul dengan massa beban 50 gram disimbangkan sejauh 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah ya. Kemudian dilepaskan. Jika bandul tersebut berada pada suatu tempat yang mempunyai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya pemulihnya sebesar berapa newton? Oke, yang diketahui dulu ya, yang ini massa berarti M, 50 gram dibuat kilogram, jadi dibagi 1000 gitu ya, geser koma 3 kali, 1, 2, 3 nanti gitu ya, jadi ini ya. Kemudian 30 derajat berarti theta. Kemudian percepatan gravitasi berarti G 10 meter per sekon kuadrat. Gaya pemulih F sama dengan min mg sin theta. M-nya ini 0,05, G-nya 10, sin theta sin 30 gitu ya. Berarti 0,05 dikali 10 itu geser komanya ya jadi 0,5. Sin 30 itu setengah. 0,5 dikali setengah atau dibagi 2 ya sama dengan 0,25 Newton gitu, atau 1/4 ya boleh, 1/4 Newton gitu ya. Min ini karena arahnya kebalikan dengan arah ini ya, penyebabnya ya. Ya, min 1/4 Newton. Sebuah pegas dengan konstanta gaya 100 Newton disimbangkan sejauh 5 cm kemudian dilepaskan. Besarnya gaya pemulihnya sebesar berapa Newton? Jadi yang diketahui ini ya konstanta berarti K disimpangkan sejauh 5 cm berarti X ya, 5 cm atau 0,05 meter. Dibuat SI ya, SI-nya meter. Jadi 5-nya dibagi 100. Ditanya gaya pemulih F, Fp sama dengan min Kx. Jadi yang tadi rumus untuk bandul, ini rumus untuk pegas. Sama dengan min 100 kali 0,05 gitu ya. Ketemulah min 5 Newton. Nanti kalau dibilang gak adanya gak ada minnya Pak, gimana? Nggak apa-apa. Dipilih saja. Min ini hanya menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan arah penyebabnya. Sebuah gelombang mempunyai panjang gelombang 15 cm dan frekuensi 10 Hz. Cepat rambat gelombangnya adalah ya yang diketahui dulu ya. Panjang gelombang berarti lambda 0,15 meter ya. Kenapa? Karena 15 cm dibagi 100 biar meter. Frekuensi berarti F gitu ya. Cepat rambat gelombang, velocity berarti V. V sama dengan lambda kali F. Berarti 0,15 dikali 10 ketemu 1,5 meter per sekon. Sebuah gelombang berjalan dengan kecepatan 10 cm per sekon. Jika panjang satu gelombang adalah 2 cm, maka frekuensinya sebesar. Oke, yang diketahui pertama adalah kecepatan ya. Berarti V. Kemudian panjang satu gelombang itu lambda. Ditanya frekuensi.
Oke, kita nggak ubah ini ke meter nggak apa-apa ya, karena sama-sama sentimeter. Ingat rumus V sama dengan lambda kali F, maka untuk mencari F adalah ya V-nya dibagi lambda gitu ya. Jadi perkalian pindah menjadi pembagian gitu ya. Jadi F adalah V per lambda. V-nya tadi 10 cm per sekon, kemudian lambdanya 2 cm. Nah ini maksudnya tadi ya, sentimeternya nanti dicoret. Gitu ya. Nanti 10 dibagi 2 itu 5 per sekon atau 5 Hz. Gitu. Lanjut, sebuah gelombang berjalan dengan kecepatan 40 cm per sekon. Jika frekuensinya adalah 8 Hz, maka panjang satu gelombang sebesar, ya ini masih cm-cm ya, jadi kita biarkan saja, nggak usah dibuat meter, nggak apa-apa. Jadi yang diketahui adalah yang pertama kecepatan, itu berarti V. Kemudian frekuensi berarti F gitu ya, 8 Hz. Oke, ditanya panjang gelombang, kita pakai rumus tadi V sama dengan lambda kali F, sama ya. Sekarang untuk mencari lambdanya maka F-nya pindah ke sini ya, jadi pembagian, jadi lambda sama dengan V per F gitu. Masukkan jadi 40 dibagi 8, ketemulah 5 cm. Oke, selanjutnya sebuah gelombang bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jika waktu pantul gelombang adalah 8 detik, sedangkan kecepatan bunyi di dalam air laut tersebut adalah 1000 meter per sekon, maka kedalaman laut adalah... Oke, jadi kita cari tahu dulu ya, yang diketahui adalah T-nya ya, 8 detik, kemudian kecepatannya yaitu V 1600 meter per sekon. Kedalaman laut karena mantul ya, mantul bolak-balik, maka rumusnya S sama dengan VT per 2. Jadi ada angka 2-nya ya, karena dia geraknya bolak-balik. Gitu. Kita masukkan ya, jadi S sama dengan 1600 dikali 8 per 2 gitu ya. Nanti 16-nya bagi 2 kan 8 ya. Nah, 8 kali 8, 64. Gitu. Nolnya tinggal tambahkan saja. Meter. Selanjutnya, dua buah bunyi mempunyai frekuensi berdekatan, saling bertemu sehingga terjadi pelayangan bunyi. Jika bunyi pertama mempunyai frekuensi 420 Hz dan bunyi kedua 412 Hz, maka frekuensi pelayangannya adalah... Ya, berarti yang pertama ini frekuensi yang pertama ya, 1 gitu ya. Maaf ini mengganggu nih. Kemudian yang ini berarti ya F2 gitu ya. Pelayangan bagaimana ya, frekuensi pelayangan nanti selisihnya ya. Nah, F1 min F2 itu jadi 420 dikurangi 412 ketemulah 8. Mutlak dari 8 ya 8. Pokoknya dimutlakan ya rumusnya ya. Selisihnya tapi dimutlakan. Jadi kalau di sini min 8 mutlak ya jadi 8 gitu ya. Mutlak kan kalau positif tetap positif, kalau negatif jadi positif gitu ya. Jadi hasilnya selalu positif. Sebuah bunyi dengan daya 942 watt terdengar oleh orang yang berada pada jarak 10 meter. Intensitas bunyi yang diterima pendengar tersebut sebesar titik-titik watt per meter kuadrat. Yang diketahui pertama daya ya, berarti power P 942 watt terdengar oleh orang yang berada pada jarak radius atau jari-jari, berarti R itu ya, 10 meter. Intensitas bunyi berarti I yang ditanya. Rumusnya IPA ya, I sama dengan P per A. A-nya ini adalah A bola ya, jadi I sama dengan P per 4πr kuadrat. Kita masukkan semuanya, I-nya 942 per gitu ya, 4, I-nya 3,14 dikali R-nya R kuadrat, berarti 10 kuadrat. Ini ya. Oke, berarti sama dengan, tetap ya yang kita uraikan ininya dulu nggak apa-apa. Jadi 110 kuadrat itu 100 ya. Kayak gitu. Jadi ketemulah 942, 4. Nah, 3,14-nya itu dikali 100 jadi geser komanya ya, jadi 314. Itu.
Nanti kita coret ya, ini sama ini bisa dicoret kok. Nah, jadinya 4. Jadi 4/4 ya. Nah, ini bagi ini 4, 4 ini ke sini. 4/4 berarti 1 watt per meter kuadrat. Sebuah bunyi terdengar oleh orang yang berada pada jarak 4 meter dari sumber bunyi dengan intensitas 10 watt per meter kuadrat. Intensitas bunyi yang diterima pendengar pada jarak 8 meter adalah berapa watt per meter kuadrat? Ya, ini perbandingan ya. Kalau orang itu pada jarak 4 meter dari sumber bunyi, dia mendengarkan dengan intensitas 10 watt per meter kuadrat. Nah, kalau 8 meter berapa gitu ya? Kita gunakan ini ya, simbol-simbolnya dulu. Jarak pertama ini berarti 4 meter. Itu ya R1-nya. Kemudian intensitas yang pertama itu berarti I1. 10 watt per meter kuadrat. Kemudian jarak kedua berarti R2 yang 8 meter. Berarti yang ditanya I2 ya. I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Gitu. Kita masukkan semuanya ya, berarti I2, I1-nya ini ya 10, R1-nya ini ya 4, R2-nya ini 8. Gitu ya. Nanti sama-sama dibagi 4, dibagi 4 jadi 1, dibagi 4 jadi 2. Gitu. Nanti 1 dikuadratkan jadi 1, 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, I2-nya kita pindahkan ke sini, jadi I2 sama dengan, nah 10-nya yang dilempar ya, I2 sama dengan 1/4 dikali 10. 10 bagi 4 itu 2,5 watt per meter kuadrat. Jadi semakin jauh ya dari 4 menjadi 8, maka intensitasnya semakin kecil. 10 jadi 2,5. Gitu. Sebuah bunyi terdengar oleh seseorang dengan intensitas 100 watt per meter kuadrat. Taraf intensitas bunyi yang diterima pendengar tersebut adalah berapa desibel gitu ya. Nah, berarti yang diketahui adalah I ya. Yang ditanya taraf intensitas berarti TI gitu ya. TI sama dengan 10 log I per I0. Berarti 10 log I-nya ini ya 100, I0-nya 10 pangkat min 12. Ini tetapan ya. Kayak gitu. Intensitas ambang pendengaran manusia normal. Gitu. 100 adalah 10 kuadrat. Kenapa dibuat begini Pak ya? Biar sama-sama pangkat dengan pangkat ya nanti ya. Diadukan ini pangkat dengan pangkat. Tuh. Nah, ini nanti min 12-nya naik ya ke sini ya. Min berubah menjadi plus. Jadi TI sama dengan 10 log 10 pangkat 2 tambah 12. Pastinya 14 gitu ya. Nah, log 10 pangkat 14 berarti sama dengan ininya ya, 14 ya. Berarti 10 dikali 14. Kayak gitu. Ketemulah 140 desibel. Sebuah bunyi terdengar oleh seseorang yang berjarak 10 meter dengan taraf intensitas 60 desibel. Taraf intensitas bunyi itu jika terdengar oleh orang yang berjarak 100 meter adalah berapa desibel. Jadi ini rumus perbandingan ya. Nanti pakainya. Kalau orangnya jaraknya 10 meter, dia mendapatkan taraf intensitas 60 desibel. Kalau 100 meter, taraf intensitasnya berapa desibel gitu ya. Berarti jarak yang pertama gitu ya, R1, ini berarti taraf intensitas yang pertama, yaitu TI1. Nah, yang 100 ini jarak yang kedua berarti R2. Yang ditanya taraf intensitas yang kedua. TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Dihafalkan ya. TI1-nya ini ya 60. Jadi 60 min 20 log R2-nya ini 100. R1-nya ini 10. Gitu. Nah, nanti 100 dibagi 10 itu 10 gitu ya. Kayak gitu. Jadi TI2 sama dengan 60 min 20 log 10. Log 10 itu 1 ya. Log 10 itu 1. Jadi 20 kali 1 ya 20. Gitu ya. Jadi 60 kurangi 20 ketemu 40 desibel. Jadi semakin jauh semakin pelan ya. 10 meter 60 desibel. 100 meter 40 desibel.
lebih pelan. Ya, sebuah sumber bunyi terdengar oleh seseorang dengan taraf intensitas 60 desibel. Jika ada 10.000 sumber bunyi sejenis dengan jarak yang sama, maka taraf intensitas yang diterima oleh orang tersebut sebesar berapa desibel? Ya, jadi kalau ada 1 TI dengan nilai 60 desibel, maka kalau 10.000 N-nya jumlahnya berapa desibel gitu ya. Kita gunakan rumus TI N sama dengan TI plus 10 log N. Kalau ada 10.000 N-nya, maka TI yang awalnya 60 akan ditambahkan dengan 10 log. Nah, jumlahnya ada 10.000. Jadi TI 10.000 sama dengan 60 plus 10. Nah, log 10.000 adalah 4. 10 kali 4, 40. Gitu ya. 60 tambah 40 ketemu 100 desibel. Oke, sebuah ambulans melaju dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 720 Hz. Ambulans tersebut menjauhi seseorang yang sedang diam di pinggir jalan. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang terdengar oleh orang yang diam tersebut sebesar berapa Hz? Jadi yang diketahui adalah kecepatan, yang pertama kecepatan ambulan ya, sumber suara ya. Jadi VS, kecepatan sumber. Nah, ini kan kilometer per jam, jadi kita buat SI ya, menjadi meter per sekon. Dengan cara 72 km itu adalah 72.000 meter. 1 jam adalah 3.600 sekon, gitu ya. Nanti kita catat nolnya 2, gitu ya. Kemudian 72 dibagi 36 ketemunya 2, jadi 20 meter per sekon. Sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 720 Hz, berarti ini frekuensi sumber. Ambulans tersebut menjauhi seseorang yang sedang diam di pinggir jalan, berarti kecepatan pendengarnya adalah 0 meter per sekon karena dia diam. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, berarti ini V, kecepatan bunyi di udara. Maka frekuensi bunyi yang terdengar oleh orang yang diam tersebut sebesar berapa? Kita gunakan rumus efek Doppler, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp sama dengan V-nya, ini ya, kecepatan bunyi di udara 340. Vp-nya kalau mendekat plus, kalau menjauh min, gitu ya, ingat-ingat. Tapi karena dia diam, maka mau plus min nggak masalah karena Vp-nya adalah 0, gitu ya. Sedangkan Vs-nya kebalikannya yang tadi, kalau dia menjauh plus, kalau mendekat min, gitu. 20 dikali Fs-nya 720. Oke, jadi 340 plus 0 boleh, min 0 boleh, nggak ngaruh, jadi tetap 340. Kemudian 340-nya ditambah 20, jadi 360. Gitu. Nah, ini 720 dibagi 360 ketemunya 2, gitu ya. Jadi 340 dikali 2 ketemu 680 Hz, gitu ya. Karena menjauh dia frekuensinya semakin kecil, gitu ya. Yang awalnya 720 Hz karena dia menjauh menjadi 680 Hz. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.